Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya minta kalian untuk berdoa. Terima kasih sudah hadir teman waktu hari ini. Baiklah, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapa yang memimpin kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya? Giliran siapa? Ayo, Claudia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa bersama. Diri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah bisa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran saya absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Maulana. Rifki. Ya, Rifki ada. Rifki apa? Maulana ada? Ada. Apa lagi? Ferdi Setiawan. Patris ada? Habis? Sudah. Cuma 2.
Kevin, Bu. Kevin, oh iya. Kevin, Menentang. baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan kita bersama-sama untuk menaati apa yang sudah kita yakini bersama ya. Nah, sebelum masuk ke menyusun keyakinan kelas, terlebih dahulu Ibu ingin memberikan sedikit materi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, nanti setelah itu baru kita akan menyusun berupa mulai dari awalnya kan peraturan sekolah, kita ada peraturan, kemudian peraturan-peraturan mana yang harus kita yakini bersama ketika mengikuti pembelajaran. Oke? Nah, sebelumnya kita lihat budaya positif di sekolah. Di kelas nanti otomatis akan jadi di sekolah ya, karena dari kelas dulu baru nanti kita ke lingkup yang lebih besar. Pernah dengar budaya? Pernah ya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu diawali dari sebuah kebiasaan, suatu kebiasaan positif yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Karena ini di kelas, jadi budaya positif itu suatu kebiasaan yang membuat nanti pribadi kita menjadi lebih baik. Jelas ya itu, kalau kita sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, positif, otomatis itu nanti akan menjadi sesuatu hal yang positif juga untuk diri kita sendiri. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu yang paling utama sekali adalah disiplin. Ya. Nah, jadi nanti mengenal istilah disiplin itu jelas disiplin positif ya, tidak ada disiplin yang negatif ya, disiplin itu semua positif. Nah, jadi dari mana kedisiplinan itu berasal? Dari diri sendiri. Jadi dimulai dari diri dulu disiplin itu, baru kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kelas, di sekolah, dengan teman, dengan orang tua, bahkan nanti akan diterapkan di masyarakat. Ya, nah. Apa salah satu alasan kita mengapa kita harus berbuat positif dan disiplin? Salah satunya, mengapa kita harus disiplin? Kenapa kita bisa melakukan disiplin itu? Yang pastinya apa? Motivasi ya. Jadi kita dapat berbuat yang positif itu diawali dengan motivasi dulu. Nah, kemudian motivasi itu ada dua. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Dalam itu maksudnya intrinsik ya, kalau bahasa ininya intrinsik dan ekstrinsik. Dari dalam itu motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri dulu. Nah, misalnya aku harus datang ke sekolah lebih awal supaya itu nanti berguna buat aku ketika aku tinggal sendirian, misalnya kuliah. Nah, sekarang kalau kamu terlambat kan masih bisa dibangunin orang tua tuh. Nanti kalau sudah sendiri, siapa yang bangunin? Gak ada. Jadi itu adalah satu kebiasaan yang merupakan suatu motivasi untuk diri sendiri dulu, dari diri sendiri. Nah, sekarang ada juga yang dari luar atau ekstrinsik. Itu misalnya nih, aku cepat-cepat ke sekolah oleh ada pacarku nunggu. Kan bisa aja. Biasanya kan gitu. Kalau aku ini harus semangat belajar supaya dilihat pacarku tuh aku pintar.
Nah, itu salah satu untuk ekstrinsik ya. Jadi yang memang harus baik itu dimulai dari dalam diri sendiri dulu. Jadi kenapa aku harus datang lebih awal? Kenapa harus disiplin? Itu adalah dari diri sendiri dulu. Karena manfaatnya nanti akan kita rasakan sendiri, bukan untuk orang lain ya. Meskipun kita akan menerapkannya pada orang lain juga. Nah, tuh. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gimana? Tidak berani datang terlambat atau dihukum. Nah, itu contoh. Ini contoh ya, nanti saya jelaskan ini. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa misalnya? Mantap kali. Kembali misalnya apa? Dapat ujian, tapi dapat ujian, dikasih imbalan. Contohnya aja, misalnya yang juara kelas dapat hadiah, misalnya di setiap akhir semester. Nah, itu salah satu contoh motivasi yang pada akhirnya karena imbalan. Kalau misalnya, aku rajin nih pelajaran fisika, oleh Bu tulis sering ngasih kami reward makan di kantin. Nah, boleh makan di kelas misalnya itu kan. Nah, itu salah satu contoh motivasi yang sifatnya dari penghargaan. Nah, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang ingin yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 3 ini adalah salah satu motivasi yang harus kita miliki. Karena apa? Ini yang dari diri sendiri tadi. Lalu 1 dan 2-nya gimana, Bu? Nah, 1 dan 2 ini alangkah lebih baiknya kita mulai meninggalkan motivasi 1 dan 2. Karena saya yakin dan percaya juga kita berada di posisi 2 ini ya, dan 1 dominannya itu di 1 dengan 2. Nah, mengapa kita tidak tepat untuk menerapkan motivasi ini di 1 2? Kenapa? Nanti ujung-ujungnya kalau tidak diberi imbalan gimana? Kalau tidak dihukum gimana? Akhirnya kembali lagi. Nah, apabila yang kita dari diri sendiri mau dihukum enggak, mau diberi hadiah atau tidak, kita tetap datangnya tepat waktu atau rajin belajar misalnya. Nah, jadi yang memang harus diterapkan di dalam diri kita itu adalah motivasi yang nomor 3. Apakah itu hanya untuk murid? Ya, itu untuk semua, baik itu saya, baik itu teman-teman yang lain ataupun orang tua kita juga, semua harus di nomor 3. Karena itu nanti yang akan memunculkan atau menghadirkan budaya-budaya positif, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, ataupun pada saat kita berada di masyarakat. Karena nanti pasti kita akan berhubungan dengan masyarakat ya. Bagi kalian yang udah kelas 12, mungkin ada yang bekerja. Nah, itu nanti kan rajin bekerja. Misalnya kalau kita misalnya kerja di mana, yang pastinya disiplin masih utama. Nah, jadi tidak bisa semua kita. Harus dimotivasi dulu diri kita itu dari diri sendiri, bahwa ada keinginan untuk lebih baik ya. Jadi mulailah meninggalkan yang 1 dengan yang 2. Nah, tidak selamanya di 1 2 ini ada. Nah, sekarang kalau yang untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kita sendiri toh. Nah, tujuannya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu tujuan disiplin tadi, menanamkan motivasi sehingga memunculkan budaya yang positif dan mampu menghargai diri sendiri akhirnya. Untuk
diri sendiri juga. Nah, sama menghargai. Siapa dulu yang menghargai diri kita? Kalau tidak kita duluan, kalau orang lain, sama itu ya, maksudnya gitu. Nah, sekarang membentuk keyakinan kelas. Kalau di sekolah kita punya aturan, ada di papan tuh, ditempel tuh mana? Kan? Itu ada berapa banyak aturan? Mungkin dari berapa banyak aturan itu hanya ada 1-2 yang kamu laksanakan, ya kan? Karena kasih banyaknya. Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini nanti kita sepakati bersama dulu. Jadi supaya nanti kamu mudah untuk melaksanakannya. Nah, keyakinan kelas itu hanya berupa pernyataan, bukan berupa larangan ya. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu bukan tidak boleh ini, bukan seperti itu, tetapi berupa pernyataan. Nah, nanti kita susun bersama-sama. Kemudian apa? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang pastinya untuk tujuan baik tadi semua harus positif ya. Yang ketiga, hendaknya kita selalu banyak, tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ini bedanya nih. Kalau peraturan sekolah kita itu bisa sampai 3 lembar, 4 lembar ya. Nah, kalau keyakinan kelas berbeda. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, bisa 2, minimal 2, 3, sudah, atau 4, 5. Yang penting kita mampu meyakininya dan melaksanakannya. Itu yang utama dulu ya. Nah, buat apa banyak-banyak kalau tidak dilaksanakan? Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Nah, dapat diterapkan tadi sedikit, misalnya 3 atau 4 itu lebih mudah diingat. Oh iya, aku sudah sepakat nih bahwa aku harus apa, misalnya itu ya. Nah, keyakinan kelas dalam membentuk keyakinan kelas kita akan berdiskusi. Artinya tidak sepihak, bukan saya yang membuat, tetapi kita bersama ya. Jadi tidak, kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah ya, kalian tidak tahu sebelumnya. Nah, kalau keyakinan kelas berbeda, kita akan membuatnya bersama-sama. Dari kamu juga yang membuat, akhirnya kita meyakini bersama apa yang kita buat. Karena bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, artinya misalkan berubah keyakinan kelas itu bisa ya. Dapat tahu nanti karena sudah mampu melaksanakan yang nomor 1 kita hilangkan saja, misalnya nggak apa-apa, atau kita tambah lagi Bu, boleh ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak mesti berlaku 1 tahun, berlaku 2 tahun, tidak, tetapi itu bisa berubah, bisa kalian tambah, bisa juga kalian kurangi ya, boleh ya. Nah, sekarang cara kita membentuk keyakinan kelas. Kalian nanti saya persilakan untuk berdiskusi, nanti menulis sendiri kira-kira keyakinan apa yang akan kita kita laksanakan atau kita buat bersama. Kata-kata keyakinan kelas itu misal nih, tidak boleh datang terlambat. Nah, kamu akan seperti itu kan? Nanti akan kita buat seperti ini. Kata-kata yang positif. Tidak boleh mengatakan tidak boleh gitu. Jadi nanti apa? Kalau tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu ke sekolah. Nah, jadi bentuk kalimatnya seperti itu. Jadi tidak ada bentuk larangan. Kalau yang tidak boleh itu kan larangan. Jangan makan di kelas. Itu larangan. Jadi kata-kata yang bagus sih Pak. Makan dan minum pada saat jam istirahat. Nah, jadi kalimatnya seperti itu. Jadi mudah, singkat, mudah dipahami. Ya, jadi nanti itu cara kita membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kalian silakan masing-masing menuliskan. Nanti saya bagikan kertasnya, kalian tempel. Nanti kita sepakati bersama. Kemudian kita sempurnakan kalimat mana yang harus kita tulis, yang menjadi keyakinan kita satukan dari semuanya ya. Biar
bisa juga nanti mirip, misalnya membuat PR, mengerjakan tugas, sama kan PR dengan tugas, jadi bisa kita satukan kalimatnya menjadi yang lebih baik. Nanti kita diskusikan bersama-sama, kita sepakati bersama. Ya, oke. Nah sekarang silahkan kalian mulai berpikir kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Ini saya bagikan kertasnya. Ada yang mau ditanyakan? Bukan di sini. Ada nggak kira-kira yang tidak mau mengerti lagi dari sini? Nah, silakan lanjutkan. Silakan kalian tulis di sini, nanti tempelkan di depannya. Cukup satu? Cukup. Sudah? Semua dapat? Silakan ibu tunggu 5 menit atau 10 menit? 10 menit ya. Silakan kalian diskusikan dalam teman boleh, kalian tanyakan boleh. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di sebelah sini. Semua ada di sini ya. Udah bu, tempel. Nggak usah panjang-panjang, yang penting mudah dipaham. Tidak boleh. Sudah sana, sudah. Ya. Udah? Setelah apa? Tidak boleh merokok. Kalau bisa yang serupa dijajarkan satu garis ya. Yang tentang pelajaran di sana. Ya di bawahnya boleh. Sebelahnya ya, sebelahnya ya. Ya, tekan-tekan aja di sini yang kosong. Bawah nggak apa-apa. Oke. Berarti bisa. Bawahnya ya.
ya. Nanti saya minta tolong ke kelasnya untuk memimpin diskusinya ya, teman-teman. Diskusikan yang mana, prioritas mana yang akan kalian terapkan di kelas. Ayo, yang pertama itu ada apa aja? Yang pertama kamu maunya kalian mau menyepakati yang mana dulu? Masalah pembelajaran atau masalah kedisiplinan atau yang apa? Kedisiplinan dalam belajar. Sekarang dilihat di mana-mana disiplin belajar. Yang pertama di sini ada mengumpulkan tugas tepat waktu, kerjakan dan selesaikan apa yang menjadi kewajiban. Menghormati guru, memberikan PR, dan melaksanakan tugas tiket. Kira-kira apa? Bisa tuh? Kalau yang mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, mengerjakan PR, mengerjakan jadwal piket, mengumpulkan tugas, kata-kata mengumpulkan tugas ya. Jadi kira-kira apa? Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus apa lagi yang kalian tahu? Yang kedua, satu ya, ada ya. Ini. Yang nggak apa-apa, lihat aja di situ. Yang mana lagi? Tanyakan sama teman-temanmu. Satu, mengerjakan dan mengumpulkan apa lagi yang kedua? Nanti nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi dari sini. Kira-kira ada yang sama, jadi Berbicara dengan kata-kata yang sepadan satu. yang lain ada lagi nggak yang mirip-mirip?
Kira-kira apa? Atau kalimat yang tepat? Perhatikan. Memperhatikan. Belajar. Berusaha belajar. Yang diperhatikan itu pelajarannya. Jadi apa? Memperhatikan. Pelajaran dijelaskan. Memperhatikan atau mengikuti pembelajaran dengan materi. Fokus belajar saat guru menjelaskan. Fokus memperhatikan apa kira-kira? Tertib dalam belajar. dalam mengikuti Pembelajaran. Tertib dalam Hadir dalam proses pembelajaran dan ikut serta mengerjakan tugas yang diberikan. sudah. Lagi berdoa sebelum belajar. Wajib. Wajib. Wajib ya? Wajib. Selain berdoa juga beribadah juga iya ya. Ya. Apa lagi? Wajib. Wajib. Gak usah wajib deh, maksudnya kalau wajib berarti kamu dipaksakan kan gitu. Kalimatnya supaya nyaman kan berdoa sebelum belajar aja ya. Ya. Bukan sebelum belajar. Berdoa sebelum mengawali Pembelajaran. Udah nengok pelajaran semua. Semua kegiatan. Berarti apa? Berdoa Sebelum mengawali semua kegiatan. sebelum kegiatan Berdoa sebelum mengawali kegiatan yang ada di kelas atau di sekolah gitu. ya. Yang ada di kelas atau sekolah. Bukan yang ada ya, apa kira-kira kalimatnya? Berdoa sebelum mengawali kegiatan langsung aja ya di kelas atau di sekolah. Apa lagi? Mengikuti pembelajaran. Jadwal piket aja, melaksanakan piket, membersihkan kelas pas di jam piket. Lalu ada lagi lebih baik apa itu? Oleh nilai ulangan. Ini lebih baik tersakiti dalam perasaan daripada tersakiti nilai ulangan. Iya. Macam-macamnya. Macam-macamnya ya. Apa ini? Piket? Mengerjakan, mengumpulkan, membuat, sampah, hadir dalam proses nih, hadir dalam proses pembelajaran dan ikut serta mengerjakan tugas yang diberikan. Hadir dan ada piket yang membersihkan kelas. Hadir teman waktu ya? Sudah. Hadir teman waktu sudah? Belum. Hadir apa? Hadir datang ke sekolah tepat waktu ya. Apalagi memakai sepatu, katanya itu sepatu, memakai seragam lengkap, bersih dan rapi, kemudian memakai sepatu berwarna
sepatu warna hitam katanya. Itu tempatnya apa? Berpakaian, seragam lengkap sesuai ketentuan. Ya. Sama kayak gitu. Seragam sesuai dengan ketentuan. Oke. Terus apa lagi? Udah di situ membuang sampah pada tempatnya. Ya, ada. Jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi membersihkan kelas. Berarti apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Gimana? Menjaga kebersihan. Jadi lebih tepatnya apa? Kalau membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Nah. Ada lagi? Handphone ya? Tadi saya baca aja. Setidaknya main HP ketika jam istirahat saja, kecuali ada diberikan kesempatan guru yang sedang mengajar. Tidak menggunakan handphone pada saat belajar. Kira-kira itu apa ya? Perlu kita sepakati? Perlu. Iya. Apa tempatnya kalau HP? Sebaiknya main HP ketika jam istirahat saja. Berarti apa? Menggunakan HP pada saat di berbuka. Ya. Jangan ada. Dan HP pada saat di berbuka. Habis ya? Habis ya, dari situ habis. Semua terdapat. Nah, dari yang paling banyak ini terangkumnya di 7. Nah, sekarang kita diskusikan dari 7 ini. Ini yang pertama masalah pembelajaran. Ini akan saya kasih liga 1 dengan yang ini. Kira-kira itu perlu kita satukan kembali atau dibiarkan begitu saja? 1. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu dengan datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira bisakah kita gabung 2 kalimat itu menjadi satu keyakinan? Bisa. Apa kalimatnya kira-kira yang tepatnya untuk satu keyakinan saja? Supaya mengcover satu kalimat mengcover 2 ini maksud Ibu. Apa? Karena ada tepat waktunya juga sama tuh. Jadi kira-kira yang tepatnya apa kalimatnya? Bisa? Atau tetap seperti itu ya? Bisa digabung atau tidak? Atau mau digabung kalimatnya kira-kira apa? Atau kita biarkan satu-satu? Satu-satu aja. Satu-satu aja? Ya. Satu-satu aja, oke. Yang pertama, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kira-kira 3 ini, kalau menurut Ibu ini mirip deh. Bisa nggak ini? Ya. 2 ini. Yang ini ya, yang lebih tepatnya 2 ini ya. Ya ini. Ini ya. Ya. Yang 4 ya. Ya, 2 dan 4. Kira-kira kalimatnya gimana kalau 2 dan 4? Datang ke sekolah tepat waktu serta tertib dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, boleh. Tadi saya tulis di sini ya. Datang ke Nah, sekolah. saya tulis aja, saya tulis ulang. Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu Serta tertib dalam
dan tertib serta apa beda dan tertib serta sama ya serta tertib dalam pembelajaran. Oke, itu 2 dan 4 habis ya. 2 dan 4 udah. Nah, apalagi berdoa sebelum mengawali kegiatan di kelas atau di sekolah. Ya, udah itu ya, tepat ya. Setuju ya itu. Yang berikutnya berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Berpakaian kalau bersepatu pakaian dulu ya, berpakaian. Ya. Sama ya. Karena berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Setuju? Pas? Oke. Jadi berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya menjaga kebersihan kelas. Udah ya, itu pasti sepakat ya, menjaga kebersihan semua. Kemudian yang terakhir menggunakan HP pada saat dilakukan. Kira-kira ada yang perlu ditambah? Tidak. Ada yang perlu ditambahkan? Menurut kalian apa sudah pas? Berarti ada berapa ini? Ada? Ada? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sepakat ini kita yakini bersama ya, jangan punya cuma iya. Bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita satukan pendapatnya dari yang sudah kalian tempelkan di papan. Sudah pas atau ada yang perlu ditambahkan? Kalau sudah pas, sepakat? Oke. Kalau sepakat, kesepakatan kelas ini akan kita sepakati bersama dan kita tandatangani bersama. Untuk mewakili kalian cukup ditandatangani oleh ketua kelas dan saya ya. Jadi di sini ya. Ini ketua sepakat ya? Baiklah, terima kasih. Setelah kita sama-sama menyusun kesepakatan kelas dan kita sama-sama meyakini apa yang kita sepakati dan kita melaksanakannya dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas ataupun juga nanti akan kita terapkan di luar lingkungan kelas. Oke, terima kasih. Ada yang mau tambahkan lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Ketua kelas silakan kembali ke tempat duduknya. Rifan, tahukah kamu mengapa ibu memanggilmu hari ini? Saya hari ini datang sama Apakah kamu sering terlambat selama ini? Tidak, Bu. Baru kali ini saya datang terlambat. Tetapi kamu tidak lupa kan jam berapa kita harus masuk sekolah? Iya, Bu. Saya tahu kita masih jam 7 WIB.
Nah, sekarang Ibu ingin tahu mengapa alasannya kamu hari ini datang terlambat, ya kan? Iya Bu, saya hari ini datang terlambat karena saya terlambat bangun. Kenapa kamu sampai terlambat kamu tidur pagi hari ini? Karena saya tadi malam masih bermain game. Wah, kalau begitu lain kali jangan diulangi lagi ya. Perbuatan demikian itu tidaklah sangat tepat, bukan? Iya Bu. Sekarang kita akan membicarakan tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang sama kamu sudah melanggar peraturan sekolah hari ini? Iya Bu, saya datang terlambat. Bagus sekali. Ternyata kamu masih ingat tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Iya Bu, saya sadar bahwa saya hari ini sudah terlambat datang. Dan saya minta maaf Bu atas kesalahan yang telah saya buat. Iya, tidak apa-apa Rifan. Tapi ingat, lain kali kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya. Iya Bu. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Pada kesempatan hari ini saya Sulistiana Rasbiwita JGP Angkatan 7 akan menyampaikan tentang budaya positif yang sangat bagus kita terapkan di sekolah. Saya mulai dari makna dari budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Diawali dengan perubahan paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sifatnya adalah menuntun anak-anak, menuntun siswa untuk bisa menjadi lebih baik. Yang kedua, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana di dalam kodrat alam bahwa peserta didik atau seorang anak itu dilahirkan memiliki karakter yang sudah melekat dalam dirinya dari lingkungan keluarganya, baik itu sifat yang positif ataupun negatif. Akan tetapi tugas kita sebagai pendidik, maka kita harus tetap menanamkan nilai-nilai yang positif terhadap anak. Dan yang kodrat zaman, pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya pada saat sekarang kita sudah dikenalkan dengan IT. Artinya anak-anak, siswa ataupun guru juga mampu menggunakan IT sesuai dengan tuntutan kodrat zaman. Penggunaan handphone dan juga kita memakai website yang ada dalam pembelajaran, entah itu Google Classroom ataukah platform yang lain. Kemudian yang ketiga, guru itu diibaratkan sebagai petani dan anak-anak sebagai bibit tumbuhan. Artinya kita bertugas sebagai merawat anak-anak agar menciptakan, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif yang baik untuk anak. Kemudian yang keempat adalah budi pekerti. Ini adalah sesuatu hal yang terpenting juga. Kenapa? Penanaman budi pekerti yaitu adalah penanaman karakter yang menciptakan budaya positif itu nanti. Nah, kemudian yang terakhir yang sangat ditekankan sekali itu adalah berpihak pada murid. Gimana yang namanya berpihak pada murid? Itu adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru harus mengajarkan sesuai dengan kebutuhan murid.
Misalnya karakter murid tersebut. Kita sebagai guru tidak boleh egois memaksakan cara kita mengajar kepada siswa. Artinya kita harus menyesuaikan dengan karakter siswa yang beraneka ragam. Budaya positif. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu juga kita menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan posisi kontrol yang ada di dalam diri seorang guru dalam menghadapi murid. Contoh budaya positif yang ada di sekolah. Saya contohkan sebagian saja, tidak semua. Yang pertama, bersalaman yang muda dengan yang tua atau yang tua dengan yang muda, itu adalah suatu kebiasaan kita yang sering kita laksanakan ketika kita bertemu, ya, bersalaman. Kemudian mengucapkan salam dan berdoa ketika sebelum dan sesudah mengawali suatu kegiatan. Disiplin dalam mengikuti upacara bendera juga salah satu disiplin positif, ya, baik buat kita sebagai siswa ataupun sebagai guru. Itu adalah salah satu contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita dan bisa kita terapkan setiap saat. Masih banyak hal yang lain lagi, budaya-budaya positif lain, misalnya tidak berkata-kata kasar, tidak mengeluarkan perkataan kotor. Nah, itu salah satu juga disiplin positif, ya. Gotong royong membersihkan lingkungan kelas atau sekolah juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Contoh, makna disiplin. Disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada suatu peraturan. Jadi kata disiplin itu biasanya disiplin dihubungkan dengan hukuman. Kenapa demikian? Karena ketika orang melanggar tata tertib, melanggar suatu peraturan, maka kesannya pasti nanti akan mendapatkan hukuman, begitu ya. Itu adalah pemahaman kita seperti itu. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu digunakan juga bisa hukuman itu untuk mendisiplinkan anak ataupun siswa yang melanggar suatu peraturan. Jadi tidak harus dihukum. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Artinya disiplin ini merupakan suatu dasar utama yang harus kita miliki semua, ya. Tidak hanya siswa, tetapi guru juga harus memiliki yang namanya disiplin. Berbicara tentang disiplin, kita mengenal ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua, motivasi eksternal dan internal. Nah, terkadang kita bisa disiplin itu karena kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya nih, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu biasanya dipertanyakan untuk kita ketika kita melanggar suatu peraturan. Maka akhirnya kita karena adanya itu kita karena takut dihukum atau tidak enak misalnya,
akhirnya kita disiplin. Ya, jadi itu yang biasa terjadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Misal, seperti yang biasa kita lakukan, siapa yang mendapatkan juara kelas akan mendapatkan hadiah dari ibu. Nah, itu adalah salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh guru dalam mendapatkan imbalan untuk anak. Akhirnya harapan kita anak mampu disiplin atau mampu belajar dengan sungguh-sungguh ketika kita memberikan imbalan. Tetapi hal ini belum tentu akan berlangsung lama ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak berlangsung lama? Karena apabila kita tidak memberikan hadiah, kira-kira apa yang akan dilakukan anak-anak? Pasti akan balik lagi seperti semula ya Bu. Sama dengan menghindari hukuman juga. Kalau kita tidak memberi hukuman, anak-anak akan kembali tidak disiplin. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi eksternal yang dimiliki oleh seseorang. Tidak hanya guru, siswa, semua juga akan memiliki perasaan ini. Terkadang itu kita banyak di nomor 1 ya Bapak Ibu. Karena menghindari hukuman, kita jadi disiplin. Atau tidak enak, tidak nyaman dengan teman, lalu kita disiplin gitu. Nah, yang ketiga itu motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, menjadi insight sesuai dengan harapan kita. Nah, di motivasi ketiga ini adalah motivasi internal yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Motivasi nomor 3 inilah yang diharapkan pada setiap individu, baik itu guru, baik itu siswa, ataupun anak-anak kita, baik itu di lingkungan di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Ya, jadi ini yang diharapkan, yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, yaitu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Artinya kesadaran, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Maka ketika kita sudah memegang motivasi internal ini, maka kita akan mudah mendisiplinkan diri. Dan disiplin itu akhirnya dapat tercipta di lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, baik itu lingkungan sekolah ataupun kelas. Yang harus kita hindari itu adalah di 1 dan di 2 sebenarnya. Ya, jadi kita harus mulai berubah ke nomor 3. Kemudian tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa motivasi itu harus keluar dari dalam diri masing-masing dulu, dari diri sendiri, sehingga dia mampu mencapai suatu tujuan yang dia inginkan. Misalnya cita-cita gitu. Nah, dengan kita disiplin belajar, disiplin rasa ingin tahu, terus menggali kemampuan, bukan karena apa-apa, tetapi ingin membuat diri sendiri itu lebih baik dari hari ini, atau untuk mencapai lebih sukses lah. Kalau anak-anak kan lebih arahnya ke perjuangan untuk mencapai cita-cita. Jadi bagaimana caranya kita mengantarkan anak-anak itu untuk ke cita-citanya, itu supaya mereka memiliki motivasi dalam dirinya. Oh, aku harus belajar yang rajin nih, supaya aku bisa mencapai cita-cita, misalnya menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi guru. Nah, itu akan muncul dalam dirinya ketika disiplin positif ini mampu ditanamkan dari motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri dulu. Nah, kemudian sebagai guru juga perlunya membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu yang ada di sekolah kita ini, yang ada peraturan yang banyak, tata tertib 1, 2, 3, 4 sampai bahkan puluhan, bisa 10, bisa 20 ada peraturan. Terlalu banyak peraturan, kadang-kadang anak-anak lupa juga apa sih peraturan sekolah kita. Buktinya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak-anak.
Misalnya sepatunya nggak warna hitam, itu hal yang sederhana. Terkadang baju di hari Kamis harus batik, tetapi tetap menggunakan baju putih. Artinya mereka lupa akan tata tertib kita. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita buat itu perlu kita yakini. Nah, itu yang namanya nanti berupa keyakinan. Kita mulai dari kelas dulu, baru nanti dalam lingkup yang besar. Ini yang harus dimiliki oleh semua Bapak Ibu guru, baik nanti dibuat di kelas, di pembelajaran masing-masing di kelas. Misalnya nanti pelajaran agama harus ada keyakinan kelasnya apa. Nah, salah satu syarat untuk membuat keyakinan kelas itu ada 6 ya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya secara umum. Karena keyakinan kelas ini tidak perlu banyak seperti peraturan yang ada di sekolah kita. Mungkin bisa 5, mungkin bisa 3, tetapi anak-anak mampu mentaati semua yang kita yakini bersama. Diawali dari biasanya kalau kita awal masuk kelas kan perkenalan, kemudian kita membuat kesepakatan. Itu yang sering. Tapi kita hanya membuat kesepakatan, tetapi tidak melanjutkan ke keyakinan. Dari apa yang kita sepakati, maka setelah kita sepakati, maka kita harus meyakini apa yang kita sepakati. Nah, bahwa kita yakin kita akan mentaati apa yang sudah kita sepakati. Nah, itu artinya itu yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif artinya di sini tidak ada kata dilarang atau tidak ada kata tidak boleh, tidak ada. Semua tidak ada bentuk larangan, tetapi bentuk kata-katanya itu positif. Misal nih, kita biasa bilang gini, dilarang menggunakan HP saat belajar. Kata-kata itu dalam keyakinan kelas tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu sifatnya negatif, tidak boleh. Tetapi kita mampu mengganti itu. Dapat kita ganti kalimatnya, misalnya menggunakan handphone pada saat diperlukan. Nah, jadi tidak ada kata dilarang tidak menggunakan handphone. Nah, tidak ada gitu. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas itu menggunakan handphone saat diperlukan. Misalnya lagi, makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum saat jam belajar. Kan kita biasanya gitu, tidak ada yang makan dan minum saat pelajaran saya. Kan gitu, kalau di kelas kita sepakat ya. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas, kata tidak boleh itu tidak diperkenankan. Jadi yang tepat apa? Makan dan minum saat jam istirahat. Nah, jadi sudah paham anak-anak, oh berarti aku nanti kalau makan dan minum nanti jam istirahat. Nah, jadi gitu. Jadi tidak lagi tidak boleh makan jam pelajaran ibu, tidak boleh makan jam pelajaran ibu misalnya. Jadi harus kata-katanya berupa kalimat-kalimat yang positif. Makan dan minum saat jam istirahat. Misalnya lagi banyak apa lagi? Yang sering itu tidak boleh terlambat. Nah, itu kan berupa larangan. Tidak boleh terlambat. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu tidak diizinkan kalimat demikian. Dapat kita sederhanakan ini Pak. Datang tepat waktu. Nah, jadi dia mampu mencerna sudah, oh aku ini harus tepat nih. Nah, supaya aku tidak terlambat. Itu pikiran anak-anak ketika kita sudah meyakini apa yang kita buat. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak dan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, itu tadi artinya apa? Tidak perlu sampai 20 peraturan. Akhirnya apa? Dari 20 ini enggak, paling hanya 1 atau 2 biasanya yang ditaati, ya sisanya lupa. Nah, dalam keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, paling banyak 5, tapi mewakili dari semuanya karena sifatnya universal tadi. Jadi dengan sedikit mudah diingat dan mudah untuk diyakini dan mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya selalu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jelas, jadi sesuai dengan lingkungan. Artinya kalau kita di lingkungan belajar berarti khusus untuk keyakinan kita pada saat pembelajaran. Tidak ada konteksnya yang lain misalnya yang di luar dari itu.
Jadi masih di dalam konteks pembelajaran. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang nomor 5 ini yang kita lakukan biasanya kesepakatan. Yang biasanya guru berjanji, harus janji gini ya, kalau jam pelajaran saya harus begini. Nah, itu kan biasanya bapak ibu gurunya selalu di awal pembelajaran atau pertama kali masuk di kelas itu pasti akan seperti itu, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak disampaikan. Kesepakatan itu misalnya tidak boleh terlambat 5 menit atau harus toleransi sekian menit yang biasanya kita lakukan setiap kali awal masuk. Nah, jadi semua warga kelas, misalnya di dalam kelas itu ada 30 siswa, ada 30 murid, maka 30 murid ini masing-masing itu mengemukakan pendapatnya yang mana yang harus mereka buat. Jadi kita itu menuntut anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, bukan kita yang mengajukan sebuah kesepakatan. Jadi anak-anak sendiri, nanti anak-anak saling berbagi pendapat, mereka sendiri yang akan membuat kesepakatan itu dan meyakininya. Kemudian kita memandu anak-anak, kemudian kita juga harus sama-sama ikut meyakini kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa? Keyakinan kelas itu sifatnya tidak baku, harus 5 terus. Bisa saja setelah 2 minggu pembelajaran kita menggantinya, memperbaharuinya yang baru, boleh. Jadi tidak harus terpacu pada hanya 1 kali setahun misalnya membuatnya, tidak. Mau kita tiap minggu mau masuk, tiap kali mau masuk juga boleh. Misalnya di saat awal pembelajaran, misalnya sebelum memulai pembelajaran kita buat kesepakatan, setiap kali kita masuk membuat kesepakatan tidak apa-apa. Jadi yang namanya kesepakatan kelas yang akan kita yakini itu harus selalu kalau istilah kerennya sekarang itu update lah gitu. Artinya tidak harus hanya setahun itu terus, tidak, tapi kita bisa menggantinya dengan kesepakatan yang kita yakini kembali. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah itu hanya berlaku pada satu guru atau wali kelas saja? Tidak, tapi semua guru ya. Jadi misalnya ada 14 makul itu di kelas, ya 14 guru itu diharapkan membuat keyakinan kelasnya masing-masing sesuai dengan gaya belajar dan mapelnya masing-masing. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi nanti bapak ibu guru diharapkan setelah ini diharapkan mampu juga bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa di dalam kelas. Jadi sehingga kita mampu sama-sama menciptakan budaya positif itu di sekolah. Akhirnya semua jalan. Kalau hanya 1-2 orang yang melaksanakan keyakinan kelas ini, saya kira nanti yang itu saja. Pada saat itu ibu tulis misalnya cepat-cepat anak-anak masuk kelas. Kenapa? Karena mereka merasa takut karena sudah saya punya kesepakatan atau keyakinan di depan ibu tulis tidak boleh terlambat. Nah, maka itu juga diharapkan untuk guru-guru yang lain, tidak hanya saya saja misalnya. Terkadang kan kalau hanya satu itu tidak jalan. Akhirnya apa? Yang lain nanti pada saat jam pelajaran lain mereka tidak mentaati. Nah, jadi itu yang diharapkan. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa yang harus kita buat itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Yang pertama itu perilaku warga kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Karena yang diyakini itu biasanya lebih positif dari ketimbang peraturan. Karena peraturan ini sifatnya kayak hukum aja, memaksakan kayak gitu. Kalau pelajaran PKN kan bilangnya hukum itu adalah memaksa. Nah, jadi paksaan harus. Nah, tetapi apabila kita keyakinan, maka dia akan mengingat itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat dan keyakinan yang sudah saya dealkan, anggaplah deal sudah semuanya. Nah, jadi istilahnya mereka sudah sadar lah gitu. Nah, kemudian yang kedua,
untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan bersama di antara warga kelas. Nah, ini artinya ada kesepakatan. Kalau peraturan itu tidak ada kesepakatan, kita buat peraturan harus ditaati. Nah, kalau yang keyakinan artinya kita semua sudah sepakat, kita semua sepakat meyakini itu. Nah, itu bedanya dengan peraturan kelas. Misalnya kita membuat peraturan. Nah, kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Yang motivasi yang nomor 3 yang saya jelaskan tadi. Akhirnya nanti mereka akan muncul disiplin positif yang langsung keluar dari dirinya. Artinya tahu dah, oh iya, kesepakatan kemarin harus begini. Nah, karena dia merasa dia yang membuat sendiri, bukan dari gurunya gitu. Karena merasa itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ini benar ya Bapak Ibu. Karena kita merasa juga ketika kita di posisi yang penuh aturan banyak, kadang-kadang merasa juga bagaimana cara menaatinya. Nah, akhirnya kadang-kadang bisa kita lupa juga. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah yang namanya keyakinan, maka kita akan sangat mudah untuk mengikutinya. Itu yang diharapkan dan itu yang harus kita tanamkan kepada setiap diri anak-anak dan kita juga. Jadi keyakinan ini tidak hanya untuk anak-anak ya, kita juga. Jangan ketika kita meyakini tidak datang tepat waktu, tapi kita datangnya 30 menit setelah bel. Itu sesuatu hal yang keliru. Jadi ketika kita meyakini yang kita sepakati tadi, kemudian kita yakini bersama, artinya guru dengan murid. Bukan hanya murid yang harus yakin dan sepakat dengan yang kita buat bersama, tetapi guru juga. Jadi harus konsisten. Dan ini harus selalu berkesinambungan kita terapkan di sekolah. Ini yang sudah pernah saya lakukan di kelas ketika membentuk keyakinan kelas di kelas ya. Saya itu meminta anak-anak untuk menuliskan di kertas not ya. Jadi apa yang mau mereka yakini? Ini mungkin tidak terlihat nanti setelah baru. Setelah semua ada 30 siswa semua menempelkan di papan, itu kami satukan, kami diskusikan bersama, membentuk suatu keyakinan kelas. Itu terbentuk ada 6 keyakinan kelas. Di akhir setelah kami meyakininya, kami menandatangani kesepakatan. Kalau siswa itu ditandatangani oleh ketua kelasnya, lalu diwakili oleh ketua kelas. Kemudian saya sebagai guru juga menandatangani kesepakatan dan keyakinan yang harus kami patuhi. Setelah itu membuat poster keyakinan kelas, kemudian menempelkannya di kelas. Ini yang sudah saya lakukan di kelas ya Bapak Ibu, contohnya. Nah ini posternya, contoh yang saya buat dari keyakinan kelas. Itu yang pertama tuh, ada mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum memulai kegiatan di kelas atau di sekolah. Berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan. Menggunakan handphone pada saat diperlukan. Menjaga kebersihan kelas dan datang ke sekolah tepat waktu serta tertib dalam pembelajaran. Dari kalimat-kalimat ini terlihat tidak ada kata larangan ya Bapak Ibu. Nah ini yang salah satu contoh kesepakatan kelas yang kita yakini bersama dengan anak-anak yang sudah saya lakukan dengan anak-anak ya. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Contoh kalimat-kalimatnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Nah begitu juga dengan siswa, nanti tahu yang namanya keyakinan itu apa, peraturannya apa. Nah ini nanti akan memunculkan suatu budaya positif di sekolah kita. Nah kemudian ini juga saya di kelas yang lain juga ada
setiap kelas berbeda ya, karena setiap anak berbeda nanti mengeluarkan pendapat dan idenya masing-masing. Ini di kelas IPS itu tadi IPS 1, 12 IPS 1, ini 11 IPS 3. Nah itu, ini beda ya. Jadi datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, wajib mengikuti seluruh pembelajaran di kelas, menggunakan handphone saat diperlukan, menjaga fasilitas kelas dan sekolah. Nah, kemudian ada saling menghargai antar sesama teman, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita sering mendengarkan kalaunya kita melihat poster-poster itu kan kalaunya larangan membuang sampah kan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita jelas bukan larangan. Sebenarnya tujuan dari poster itu adalah mengatakan bahwa kita dilarang membuang sampah sembarangan kan gitu. Nah, tapi dengan adanya ini kata-kata yang positif, yang sehingga mudah dipahami dan mudah kita terapkan. Nah, sebagai guru lagi, karena berbicara tentang disiplin positif, keyakinan nanti akan berpengaruh pada kontrol diri dalam jadi seorang guru. Yaitu ada beberapa teori kontrol, ada pemberi hukuman, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan saya jelaskan satu persatu seperti apa teori kontrol yang ada di dalam diri. Teori kontrol ini juga berlaku untuk semua, tidak hanya guru saja sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang tua juga ada di posisi 5 kontrol ini. Nah, cuma nanti kita akan melihat ada pembagian 2 posisi kontrol. Yang pertama itu positif dan negatif. Nah, di sini posisi negatif teori kontrol itu ada pada pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Yang positifnya itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan saya jelaskan di sini. Pemberi hukuman. Kita sebagai guru itu lebih kecenderungan banyak di sini ya. Jadi orang tua pun juga mungkin sebagai di sini yang lebih banyaknya. Pemberi hukuman ini biasanya guru itu seperti harus menggunakan cara dia. Nah, contohnya mungkin saya juga berada di posisi ini ya, memberi hukum paling sering. Oleh kenapa? Ketika anak-anak terlambat, kan sudah kita meyakini bersama bahwa tidak boleh terlambat tadi. Datang tepat waktu. Ketika mereka tidak datang tepat waktu, anak-anak saya suruh di luar. Itu adalah hukuman. Saya memberi mereka hukuman kan? Hukuman tidak boleh masuk lagi nih. Itu hukuman. Nah, sebenarnya di dalam budaya positif ini saya tidak boleh menghukum. Nah, karena ini termasuk teori kontrol seorang guru atau seorang orang tua dalam sisi negatif. Jadi ini adalah posisi kontrol negatif, pemberi hukuman. Nah, jadi kata-kata yang biasanya sering keluar dari mulut kita ketika kita sebagai penghukum, patuhi aturan saya, awas, jangan ya. Nah, biasanya kita ngomong gitu, jangan kamu main, jangan gini. Nah, itu sebabnya kita akan memberi hukuman. Kemudian kamu selalu salah saja. Kalau ketika misalnya anak berbuat salah, kalau kita ngomong, kamu ini aja lagi yang bikin salah. Nah, itu adalah biasanya kata-kata seorang guru di posisi penghukum. Selalu dan pasti selalu, nah, kan gitu. Kita biasa gitu ya. Contohnya aja kalau kita di piket, duduk di piket, kamu lagi yang terlambat, kamu lagi. Akhirnya apa? Nyapu dulu. Nah, baru kamu boleh masuk kelas. Artinya kita itu berada di posisi menghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Ada juga guru yang berada di posisi ini. Biasanya posisi ini guru bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan tudingan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau menjadi akhirnya rendah diri. Ini biasanya nih kalau ada, aduh, ibu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu selalu melanggar? Pada mau dia kecewa. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu? Berapa kali ibu harus memberitahu bahwa kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama? Nah, itu salah satu contoh. Kemudian apa nih? Bagaimana? Coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu
kamu siang dan malam, tidak pulang sampai sakit, masa kamu tidak mau sekolah dengan benar? Nah, itu biasa sering kita katakan kepada anak-anak. Nah, ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kita sebagai posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Akhirnya dia merasa bersalah. Aduh, aku sudah salah berbuat demikian. Nah, tetapi posisi ini juga tidak akan maksimal kita terapkan ke anak. Ketika kita berada di posisi ini, karena apa? Karena nanti akan kecenderungan juga dia akan mengulanginya. Nih, efeknya apa? Di posisi ini murid akan lebih menilai diri yang terburuk dari diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, ini sebagai teman. Guru juga bisa sebagai teman. Kadang-kadang ya. Jadi posisi kontrol ini dia tidak akan menyakiti orang lain atau tidak akan menyakiti siswa. Kalau di posisi pembeku itu biasanya dan merasa bersalah, anak-anak bisa kecewa. Kadang-kadang kalau saya juga memarahi siswa gitu, aku dendam sama ibu itu karena sudah memarahin aku. Nah, itu kan salah satu contoh atau telah menghukum aku nih. Ibu itu sampai suruh aku jongkok 2-3 kali. Misalnya kan itu, kadang-kadang bisa duduk di pojok atau berdiri di pojok. Anak-anak merasa kecewa dengan kita ketika kita menyuruh anak duduk di pojok. Nah, itu kadang-kadang enggak. Nah, kita juga pasti pernah dulu waktu kecil atau kita sekolah dipukul demikian, kita sampai sekarang pasti ingat dengan bapak ibu guru yang menghukum kita. Saya aja pernah sampai sekarang ya, karena tidak dibolehkan masuk kelas itu ingat gurunya. Nah, itu jadi itu salah satu yang kita hindari sebenarnya. Jadi posisi sebagai teman juga bisa sebagai guru. Nah, ini biasanya kalau anak-anak ada kesalahan, itu biasanya bila sebagai teman itu kalau anak-anak berhak sama kita ya. Tapi hal demikian itu tidak juga baik. Tapi ketika anak-anak melihat kita memang benar-benar teman, jadi mereka tidak akan menghargai kita sebagai guru. Itu biasanya juga sering terjadi. Karena dia merasa kalau bahasa kita, buang batu, ibu harus tinggal itu sering kata-kata yang kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya, ibunya baik kalau kita biar kita salah. Nah, akhirnya kecenderungan untuk mengulangi itu adalah sering terjadi. Jadi memang kita tidak akan menyakiti siswa ketika kita sebagai teman, karena dia akan merasa kita ini sebagai temannya, sebagai sahabatnya, teman curhatnya ketika dia berbuat salah. Tetapi bukan berarti kita mampu menyadarkan dia akan kesalahannya, karena nanti malah efeknya nanti kita akan menjadikan benar-benar teman. Akhirnya mereka akan kecenderungan juga. Posisi kontrol yang sebagai pemantau dan memonitor. Kadang-kadang kita juga bisa ya. Jadi memonitor itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya orang yang tipenya memang disiplin ya, tetapi hanya anak itu hanya memonitor lah. Jadi ketika anak salah ya peraturan apa ya yang kamu langgar, nah paling kayak gitu. Ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Cukup sampai tidak ada penyelesaian setelah itu. Apa yang pernah kamu lakukan? Kira-kira solusi apa yang kamu terima setelah kamu melanggar? Kan itu kata-kata yang biasa kita sebagai pemantau. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini biasanya juga mungkin sekarang kita kembalikan kepada diri guru masing-masing nih. Saya berada di posisi mana? Biasanya kalau pemantau ini biasanya tidak bisa marah-marah, tapi dia mencatat. Siswa ini catat, contek. Dia hari ini melanggar, catat. Akhirnya nanti di suatu saat nanti baru dia akan mengatakan ini loh pelanggaran yang telah kamu lakukan. Nah, gitu. Kemudian kamu tahu nggak bahwa kamu ini salah? Tahu nggak kamu ini? Kamu tahu sanksinya apa? Kamu tidak tuntas loh nak kalau kamu hadirnya seperti ini. Nah, akhirnya seperti itu adalah tipe pemantau ya. Ketika absen, misalnya siswa nih tidak hadir berturut-turut
sebanyak 5 kali. Biar kita catat 5 kali, kemudian kita panggil. Kamu tahu nggak, kalau kamu tidak hadir 5 kali ini, kamu nggak tuntas loh. Itu adalah salah satu bukti pemantau. Tetapi itu tidak diharapkan juga. Yang diharapkan itu kita bagaimana caranya mendapatkan solusi atas masalah anak. Ketika anak mengalami masalah, misalnya kayak tidak hadir kan, itu adalah masalah buat dia, masalah itu buat kita akhirnya. Dan itu PR juga buat kita untuk memperbaiki agar anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi manajer inilah yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nah, bagaimana Bu di posisi 1, 2, 3, 4 yang tadi? Kita harus pelan-pelan merubah itu ke posisi ini. Memang tidak mudah Bapak Ibu, karena saya mengakui saya berada di posisi penghukum, tipe guru sebagai penghukum. Melalui pembelajaran ini saya berusaha agar saya mampu di posisi manajer. Manajer ini adalah posisi yang istilahnya yang sempurna lah. Kita mampu memantau anak, kemudian kita juga di situ sebagai teman buat anak, membuat anak bisa sadar nanti akan perbuatannya. Nah, jadi di sini nanti dia akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kita mengarahkan. Jadi yang diharapkan itu memang kita itu berada di posisi manajer, yang pada akhirnya nanti ini akan menjadikan budaya positif yang baik. Dan kita sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah ataupun juga sebagai siswa juga bisa sebagai adik-adiknya. Nah, ini di rumah sangat bagus. Ini kalau Bapak Ibu pernah buka TikTok ya, ada suatu keluarga yang TikToknya yang si Clayton ya, yang dengan adiknya itu ibunya itu tidak pernah menghukum anak-anaknya itu ketika anaknya berantem, tetapi anak-anaknya itu disuruh berpikir sendiri, padahal masih umur kecil loh, itu masih 3 tahun sama 4 tahun anaknya. Tapi ketika anaknya berkelahi, mereka berdua misalnya ada rebutan mainan, tapi mereka berdua itu disuruh mereksekusi dirinya sendiri, mengoreksi diri sendiri. Apa yang salah? Orang tua itu akan bilang gini ya di TikTok itu, kalau ibu punya TikTok terlintas dari situ, dia akan ngomong, Koko buat salah apa? Kenapa Koko sampai berkelahi? Maka dia akan ngomong, adek rebut mainan Koko tadi, terus adek pukul, Koko pukul, benarkah sudah memukul? Nah, kan akhirnya orang tuanya seperti itu. Dia tidak akan menyalahkan anak-anak ini, tetapi dia membiarkan anak itu mengoreksi kesalahannya sendiri. Kemudian dia akan mendapatkan solusi sendiri bahwa apa, perbuatan memukul adik itu adalah tidak baik karena itu akan menyakiti orang lain. Akhirnya dia cenderungannya untuk mengulanginya itu tidak akan mengulanginya lagi. Itu ada di TikTok ya, kalau ibu bapak punya TikTok itu keluarga Hartono ya kalau nggak salah, itu bagus sekali dia mendidik anak-anaknya dari rumah. Artinya apa? Bahwa posisi manajer ini tidak hanya harus kita guru tidak atau kita siswa tidak, tetapi ini semua berlaku untuk kehidupan saya. Jadi sangat bagus sekali. Nah, ini yang di manajer. Nanti kalau sebagai manajer itu ada yang namanya restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi dan dapat mendapatkan kembali harga dirinya. Artinya dia tidak merasa juga salah akhirnya, tapi dia berusaha memperbaiki. Oh, aku harus lebih baik dari hari ini. Ini ada kalimat, beberapa kalimat yang posisi kita sebagai manajer ketika kita menghadapi seseorang anak berbuat kesalahan. Apa yang kita yakini? Nah, artinya kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Ketika anak datang terlambat, maka kita akan bertanya, apa yang kita yakini? Maka dia akan menjawab, datang tepat waktu Bu. Nah, apakah kamu meyakininya? Saat ini saya sedang melanggar keyakinan yang sudah kita buat. Nah, itu yang diharapkan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia
memperbaikinya. Nah, ketika dia berbuat salah, kita akan menanyakan seperti itu. Apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, akhirnya dia akan merasa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, kemudian dia akan memperbaiki dirinya. Nah, itu yang kita harapkan ketika kita di posisi manajer. Makanya kita sebagai guru itu memang diharapkan sekali sebagai manajer ini. Jadi memang berubah untuk manajer tidak mudah Bapak Ibu. Cuman kita dapat mulai dari saat ini mulai mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya. Jadi itu yang akan kita terapkan di dalam diri kita masing-masing nanti. Yang diharapkan juga nanti Bapak Ibu menerapkannya di rumah, di sekolah, ataupun dengan orang lain. Jadi tidak hanya sebenarnya ini tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, ya kita juga bisa menerapkannya di rumah dengan anak-anak kita. Jadi secara baiknya itu, secara positifnya memang kita harus berada di posisi manajer. Kenapa? Di posisi manajer ini akan komplit nanti sebagai teman dia, sebagai memberi rasa bersalah juga ya, komplit di sini. Nah, bagaimana cara kita menempatkan diri sebagai posisi manajer? Maka ada istilah kata restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan menguatkan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian restitusi itu memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain dan menghindari tidak kenyamanan. Yang ketiga, inisiatif diri sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Dalam restitusi itu ada tiga restitusi ya, langkah-langkah restitusi ya. Jadi ketika kita sebagai manajer ada anak berbuat salah, maka kita akan harus menerapkan ini dalam menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah. Nah, jadi ada yang pertama apa tadi? Menanyakan keyakinan kelas. Kemudian kita menanyakan kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, kemudian kita yang pastinya melalui langkah-langkah segitiga restitusi ini kita mampu nanti menciptakan anak untuk mampu menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus kita memberi hukuman ya. Jadi dia akan mampu menciptakan dirinya bertanggung jawab. Ini contoh yang pernah saya lakukan. Ini sepertinya tidak jalan. Kamu berapa yang mengalami rumah ini? Saya hari ini datang ke rumah. Apakah kamu sudah terlambat selama ini? Tidak, baru kali ini saya datang ke rumah. Tetapi kamu tidak lupa kan beberapa kita harus masuk sekolah? Iya, saya tahu nama jam 7. Nah, sekarang ibu ingin tahu mengapa alasannya kamu hari ini datang terlambat, kan? Iya, saya hari ini datang terlambat karena saya teman kamu. Apakah kamu sampai terlambat pagi-pagi ini? Karena saya tadi malam masih ke manajer. Wah, kalau begitu lain kali jangan diulangi lagi ya. Perbuatan demikian itu tidaklah sangat tepat, bukan? Iya, Bu. Sekarang kita akan membicarakan tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang sama kamu sudah sampai peraturan sekolah hari ini? Iya, Bu. Saya datang sama. Bagus sekali. Ternyata kamu masih ingat tentang peraturan yang ada di sekolah kita. Iya, Bu. Saya sadar bahwa saya hari ini sudah menolak kesalahan dan saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya buat. Ya, tidak apa-apa, Ivan. Tapi ingat, lain kali kamu tidak boleh mengulanginya lagi
ya. Nah itu contoh ketika saya merestitusi seorang anak yang datangnya terlambat. Jadi hanya saya menanyakan saja, jadi tidak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada saya menghukum anak itu ketika anak itu terlambat ya. Itu yang saya mulai beralih di sini Bapak Ibu, meskipun semua tahu bahwa mungkin semua tahu kalau melihat saya ini tipe penghukum ya. Jadi mulai saat ini saya mulai sedikit demi sedikit akan merubah menjadi posisi kontrol positif ya, di posisi manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada sharing tentang apa yang sudah saya sampaikan, dipersilakan. Mungkin dari Bu Ura. Ya, terima kasih. Kemarin kayak di awal yang ada dari luar bawah. Sifat Yang pertama dia filosofi dari Nyajar Dewan terhadap pendidikan. Nah, Terima kasih. Ini kita bersama-sama supaya dunia pendidikan kita itu lebih bagus lagi. Karena di sini filosofi Nyajar Dewan ya, artinya peran orang tua dan peran guru di dalam pembentukan baik karakter anak dan ilmu pengetahuan anak supaya cita-citanya nanti tercapai. Ya. Nah, kalau di sini peran orang tua mendidik, membesarkan anaknya, mengajar anaknya, tetapi tidak cukup sampai di situ. Ada juga hadirnya guru untuk menambah ilmu pengetahuan, karena dari orang tua tidak cukup, tetapi ada dari guru, karena dari guru itu adalah yang tangan panjang pemerintah kepada kita supaya mendidik anak-anak agar memiliki ilmu pengetahuan yang beraneka macam, atau dengan kata lain beraneka mata pelajaran. Nah, di sini peran orang tua itu sangat berarti. Nah, di sana dikatakan guru ibarat petani dan anak adalah biji tumbuhan itu. Artinya kita di sana sangat berterima kasih peran guru sebagai seorang petani. Ya. Kalau anak-anak kita menjadi pintar, itu berarti berkat ada guru. Ya. Saya juga mengakui anak saya, kalau saya mengajar tidak cukup, tetapi inilah peran seorang guru hadir di dalam kehidupan kita. Nah, mohon maaf, saya juga ada mengambil karena apa yang saya pendidikan agama Kristen. Di sini dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, aku menanam. Di sana, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, orang tua berperan di rumah, ya. Kemudian Apolos itu sebagai seorang guru, ya, mengajar, kemudian Allah yang memberi. Artinya di sini kesimpulan artinya Allah yang memberi kepada anak-anak kita hikmah akal budi itu supaya apa yang mereka terima, apa yang mereka bergaul, menerima, berdiskusi dan lain sebagainya itu menjadi mantap. Supaya apa? Supaya ilmu pengetahuan mereka tidak pernah lekang, karena ada hikmah yang bersumber dari Allah. Karena di sini dikatakan Allah yang menyebutkan, tidak cukup hanya kehadiran orang tua, tidak cukup hanya kehadiran guru, tetapi juga kehadiran yang Maha Kuasa supaya ilmu pengetahuan kita dalam pembentukan generasi harapan bangsa itu lebih bagus dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Layani sudah memberikan komentar dan masukan atau tambahan dari apa yang telah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Atau tidak ada?
Kalau tidak ada lagi? Pak Jorno ada? Kalau misalnya tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Semoga dengan penuh harapan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sekarang ini dapat kita terapkan di kelas, di sekolah maupun di lingkungan keluarga kita. Karena meskipun ini sifatnya kayaknya di sekolah, ya disiplin positif di sekolah, tetapi saya merasa ini yang pertama sekali itu adalah dari rumah. Jadi nanti dapat kita terapkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita, ataupun kita juga mampu nanti sebagai anak juga dengan orang tua kita tahu bagaimana cara bersikap. Nah, jadi tidak hanya di sekolah saja, yang nanti pada akhirnya kita karena kita kebiasaan di rumah, maka kita akan mampu menciptakannya itu di lingkungan kita yang dalam lingkup lebih besar, misalnya sekolah ataupun di ruang lingkup yang masyarakat. Terima kasih. Sebenarnya ini karena Ibu jelaskan berkaitan dengan masalah kepribadian tadi berkaitan dengan orang tua, ya. Kalau saya sering mendengar kata-kata itu, jangan bawa sifat yang tidak baik dari rumah. Sebenarnya kalau saya sebagai orang tua, saya tidak setuju bahasa itu. Karena apa? Utama pembentukan karakter anak ini kan dari orang tua. Kalau ada bahasa jangan bawa sifat jelek dari rumah, artinya pada dasarnya dasar karakter kita kan dididik dari rumah. Artinya pendidikan dari rumah itu kesimpulannya tidak terlalu baik. Ya, artinya tidak seperti bawanya kita bahasanya itu jangan ada bahasa, jangan bawa sifat tidak baik dari rumah. Karena pendidikan ini kan memang betul dasarnya dari rumah. Kemudian dilanjutkan seperti kata Ibu tadi, guru yang melengkapi itu dengan tambahan dari itu berkaitan dengan kemampuan mereka pemimpinnya, kemampuan pemimpin. Kalau di rumah membentukkan karakter yang utama, ya itu deh. Terima kasih Bu Titi. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.